Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan servis AC Bekasi. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang unit AC ini ya. Ini ada unit AC Sharp yang plasma cluster. Ini untuk tipenya atau modelnya. Modelnya itu AH AP9 RSL ya. RSL ini 1 PK. Nah, ini 1 PK, dia di sini ada ampernya itu 3,2 ampere. Terus arus listrik itu 950 watt. Dan AC ini pasangannya itu outdoornya ya. Outdoornya itu kondensornya aluminium. Dan ini kemarin saya dapat dikasih dari customer ya. Customer katanya si outdoornya rusak apa gimana gitu ya. Nah, kalau menurut saya tipe ini nih tipe bagus, bandel ya, bandel unit AC ini. Dan kalau yang AC yang kondensornya aluminium itu otomatis wattnya rendah ya, atau listriknya rendah. Contohnya di sini. Karena apa? Karena dia itu menggunakan kondensor aluminium ya. Kondensor aluminium. Nah, ini aja AC ini pembelian udah sekitar 2017-an kalau nggak salah dulu. 2017. Terus kebetulan ini udah nggak dipegang sama saya karena kontaknya hilang. Menghubungi saya lagi untuk servis, tapi nggak taunya ini AC udah di bawah ya, udah diganti dengan AC lain. Katanya outdoornya rusak gitu katanya ya. Nah, untuk AC ini sebetulnya kualitasnya bandel ya. Evapnya aja masih rapih, masih mulus. Oh ya, masih rapi banget nih saat ini. Dinginnya juga cepet. Nah, ini evapnya masih rapi. Untuk dari evaporatornya UB-nya itu tebel dia ya, tebel. Memang saat itu mengutamakan jangka panjang ya. Bagus. Terus saya ingin membahas masalah AC Sharp itu ya, yang selama saya jadi teknisi itu AC Sharp yang paling laris itu adalah Sharp yang tipe yang belakangnya itu UCY ya, yang AH A5 UCY, pokoknya yang UCY lah, yang UCY. Itu setengah PK aja ya, setengah PK itu listriknya sekitar 260 watt. Padahal di unit outdoornya itu tertera 350. Tapi kalau kita cek menggunakan alat itu hanya memakan listriknya itu sekitar 260 watt. Nah, terus untuk kompresornya dia garansinya panjang loh dulu ya. Kalau nggak salah itu 10 tahun dia. Terus dia udah dilengkapi di sininya ini udah ada LED-nya ya, ada LED-nya. Jadi fungsi LED itu dia semisal ada kerusakan apa, misal bocor freon, misal overheat, dia nanti bakalan muncul di sininya, muncul. Dia ada FO, ada H6, ada H3 dan lain-lain. Jadi AC Sharp itu AC yang paling laris dari Sharp, paling laris, wattnya kecil, AC-nya bandel, dinginnya bagus. Nah, yang sangat disayangkan kenapa dia stop produksi ya, saya juga belum tahu kenapa alasannya. Padahal itu AC yang wah, kalau menurut saya bagus lah, banyak peminatnya, banyak disukai karena dinginnya cepat. Terus dari apa, evaporatornya itu ya, dari evaporatornya itu UB-nya itu dia besar-besar. Nah, ini dari sininya nih, dari sininya UB sininya nih dia besar-besar, bagus, kuat ya. Padahal saya itu AC yang
ya kalau menurut saya AC yang paling hemat lah, paling hemat listrik. Tapi walaupun hemat listrik, jangan salah, dia dinginnya tetap cakep, bagus. Buat ruangan 3x4 aja, tingginya 3,5 meter aja masih tembus dinginnya. Jadi itu sangat rekomendasi. Tapi kenapa ya AC itu bisa stop produksi? Padahal AC itu AC paling laris ya di eranya ya, di antara tipe-tipe yang lain, di antara brand-brand yang lain. Untuk tipe standar itu tipe yang paling laris, punya paling cakep lah. Pertama, harganya nggak begitu mahal, masih worth it lah. Di bawah 3 juta ya harga unitnya aja ya. Dulu sekitar pernah beli di harga 2.450.000. Itu yang UCY ya, yang setengah PK nya, yang AH5 UCY. Terus yang kedua, dinginnya wah mantep, dinginnya jos, bagus. Nah terus yang ketiga, dia udah dilengkapi di sini ya LED ya, LED. Jadi kita mau ngetes dibikin 17, 18 nanti muncul di sini. Nah terus yang keempatnya itu yang gak kalah bagusnya itu, dia itu ada sensornya ya. Jadi semisal ada kerusakan, dia bakalan muncul kode error. Jadi itu ya, sensor itu sangat berfungsi banget. Itu salah satu safety-nya AC tersebut. Jadi misal contoh nih ya, AC sub ini ada kebocoran freon, otomatis dia bakalan error. Nah kalau error otomatis kompresor nggak berjalan. Jadi untuk kompresor jaminan lebih awet gitu ya, lebih awet ya. H3 kan, H6 ya, sorry H3 itu overhead ya. Misal AC-nya kotor, tapi masih dingin. Nah karena kotor, sensornya ngebaca, dia bakalan error H3. Nah jadi itu diperintahkan untuk agar kita rutin mencuci AC-nya, ya kan. Terus yang error H6 ya, H6 itu pada motor fan ya, pada motor fan. Misal motor fan-nya kabelnya digigit tikus, sering soalnya kabelnya putus, dia errornya H6 gitu ya, H6. Jadi pokoknya AC itulah yang paling istimewa di era-eranya. Tapi kenapa sekarang bisa stop produksi, saya belum tahu jawabannya. Usahakan sih, saya usul ya kepada shop, AC yang UC itu kalau bisa diproduksi lagi, karena itu wah bagus lah. Listrik 900 watt aja ya, listrik 900 watt di rumah meteran, itu memakai AC itu UCY itu yang setengah PK 2 unit aja kuat. Tapi untuk AC aja ya, karena apa, ampernya hanya 1,3, yang setengah PK berarti sekitar 260 watt. Kalau kita punya 2 AC berarti 260 kali 2 520. Mentok-mentoknya itu di 600 watt. Jadi masih ada sisa 300 watt. Saya usul sih usahakan untuk sub ya, kalau bisa sih dikeluarkan lagi deh. Soalnya banyak peminatnya untuk AC yang tipe UCY itu. Dan sekarang itu gantinya kalau nggak salah ya, itu BEY, terus ada lagi apa itu NCY apa gitu. Itu juga bagus sama. Cuman masih untuk listriknya masih kecilan yang dulu itu, yang UCY itu. Nah kalau yang tipe AC ini, untuk powernya itu dia di sini ya, di terminal ya, disiapin. Jadi harus masang kabel lagi buat kecolokan seperti ini. Nah ini buat komunikasinya N sama satunya. Untuk NL itu powernya ya, untuk powernya. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang menggunakan AC sub tipe ini, gimana dinginnya bagus. Nah oke, mungkin sekian aja untuk saya ngebahas tentang AC ini ya, untuk sub. Semoga
yang tipe UJ bisa diproduksi kembali deh. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.